Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Coba lagi di channel Rama Tengku ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait batalnya Indonesia untuk tuan rumah Piala Dunia Under 20 ya. Dan sudah ada penolakan dari dua gubernur ya, dari PDIP, yaitu Ganjar Pranowo dan juga Iwayan Koster ya. Dan ini terkesan apalagi presiden berkata yang lain bahwasanya, tapi ya kita ketahui ini adalah satu partai, dan ini sudah menggambarkan Jokowi dan PDIP tak kompak lagi ya, sesuai yang dilansir oleh ermol.id. Ya, langsung saja kita baca dan kita ulas. Republik Merdeka: penolakan tim U20 Israel oleh dua kader PDIP, Ganjar Pranowo dan Iwayan Koster, mempertegas bahwa PDIP dan Presiden Joko Widodo Jokowi tak satu irama lagi. Tandanya Jokowi dan PDIP tidak terkoordinasi dengan baik, kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Deddy Kurniasha kepada kantor berita politik Ermol Sabtu. Deddy menilai Ganjar yang dicitrakan memiliki kedekatan spesial dengan Jokowi, dalam hal ini ternyata justru sebaliknya. Gubernur Jawa Tengah itu seolah tidak bisa membaca ambisi Jokowi membawa sepak bola tanah air ke ajang bergengsi dunia. Ganjar itu kader PDIP yang dekat Jokowi, tapi malah ikut menolak Israel. Artinya Ganjar tidak memahami keinginan Jokowi, tambah alumni UIN Syarif Hidayatullah itu. Seperti diberitakan beberapa waktu belakangan menyeruak penolakan keikutsertaan tim U20 Israel pada perhelatan yang sedianya digelar di Indonesia, dan yang paling disorot adalah penolakan dua kader utama PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo dan Iwayan Koster. Tensi penolakan yang kian tinggi itu berbuntut ya, Federasi Sepak Bola Dunia FIFA akhirnya mengumumkan pembatalan perhelatan Piala Dunia U20 di Indonesia ya. Ya, sobat sekalian, itu ya terkait dengan berita panas terkait pembatalan Pildun Under 20 yang batal ya Indonesia. Dan ini ya, kalau kita kembali lagi bahwasanya kalau kita konsisten terhadap pembukaan undang-undang, ya harusnya kita tetap menolak gitu ya. Ya, tetap menolak apapun alasannya, apakah itu merugikan ya ataupun tidak. Tetapi sebagai ya, kita tidak melihat masuk dalam ranah spiritual dulu ya, tetapi dalam ranah pembukaan itu sudah jelas bahwasanya di situ ada penjajahan. Dan kalau kita konsisten, ya harusnya kita benar-benar lebih mendahulukan ya, menjunjung tinggi kemerdekaan ya, dan apa yang disampaikan bahwasanya terus-menerus sepak bola dan olahraga itu tidak bisa disatukan, ya harus kita lihat kembali gitu ya. Di satu sisi ya FIFA ya dan juga yang lain ya, itu juga menolak membatalkan ataupun memblacklistkan Rusia karena terlibat perang dengan Ukraina. Tetapi kenapa ketika ini berkaitan dengan Israel tidak bisa melakukan tindakan yang tegas ya, berarti terjadi inkonstitusi gitu ya, tidak ada konsistensi. Nah, sekarang penolakan tim Under 20 Israel yang sudah lolos Piala Dunia ini ya, akhirnya FIFA memutuskan untuk membatalkan ya. Jadi ada dua kader PDIP ya, yaitu Ganjar Pranowo dan Iwayan Koster, yang mempertegas bahwa PDIP dan Presiden Jokowi itu tidak satu irama lagi ya. Jadi ini juga satu hal ya, motif dari kedua gubernur tadi itu, apakah benar-benar ingin menjalankan konstitusi ya, atau ya ada delegasi ataupun instruksi dari atasan ya untuk menyelisih setiap keputusan dari istana ya. Jadi kalau benar-benar ingin melakukan penolakan karena ini tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam pembukaan undang-undang, yaitu ya tentang penjajahan ya, yang dari awal berdirinya negeri ini Indonesia menolak segala bentuk penjajahan, yang harusnya itu suatu hal yang baik gitu ya. Itu ada Gubernur Ganjar Pranowo yang semula sering dihujat ataupun yang sering digadang-gadang akan bisa menaikkan ya elektabilitasnya,
sekarang justru ya banyak dihujat netizen, ya nggak apa-apa ya. Jadi kalaupun apa yang dibawanya itu ya, kalau motifnya benar gitu ya, kalau motifnya untuk menegakkan nilai kemerdekaan ya, bahwasanya kemerdekaan itu hak setiap bangsa dan negara, dan oleh karena itu setiap penjajahan itu harus dihapuskan. Nah itu benar. Termasuk juga Iwayan Koster ya, Gubernur Bali yang sama-sama juga PDI Perjuangan, dan ini juga aneh gitu ya. Kalaupun itu satu keputusan partai ya, harusnya Presiden Jokowi nggak usah bersedih ketika Piala Dunia itu tidak jadi, karena di situ ada tim under 20 Israel ya. Karena harusnya ya benar-benar konsisten terhadap pembukaan konstitusi ya, undang-undang 1945, bahwasanya kemerdekaan itu adalah hak setiap bangsa dan setiap penjajahan itu harus dihapuskan ya. Jadi kita harus bisa merasakan bahwasanya penjajahan itu benar-benar ya tidak hanya tidak menyenangkan, tetapi bagaimana sikap kita kalau ya kita itu dijajah ya. Coba bayangkan, dulu kita pernah dijajah ya dalam kurun waktu yang lama, tidak sebentar gitu ya. Di situ ada penjajahan Belanda, termasuk juga Jepang ya. Dan ketika kita dijajah ya, pastilah ya mereka melakukan pembantaian gitu ya, membunuh rakyat ya, kemudian menduduki suatu wilayah, dan itu kita pasti tidak setuju gitu ya. Makanya setiap para pejuang Indonesia ya, termasuk juga para ulama, berkolaborasi untuk menentang penjajah sampai mengusir penjajah ya. Jadi solusi untuk penjajah itu memang harus diusir ya. Jadi aneh kalau solusi yang sekarang digadang-gadang untuk Israel justru two state solution ya, solusi dua negara. Coba bayangkan, apakah kita mau ya hidup berdampingan dengan Belanda yang penjajah ya? Atau apakah kita mau hidup berdampingan dengan penjajah Jepang ya? Apakah kita mau hidup berdampingan dengan penjajah Portugis, karena dulu kita juga dijajah oleh Portugis ya. Jadi kita harus bisa bersikap solidaritas, bisa merasakan ya nggak enaknya dijajah gitu ya. Kehidupan semuanya tidak tentram ya, tidak bisa nyaman, aman ya, karena hidup dengan penjajah. Setiap hari ada bom, setiap hari ada dentuman senapan, setiap hari ada penyiksaan, bahkan pembunuhan. Karena tidak mungkin penjajah itu ya menunjukkan rasa kasih sayang. Yang ada adalah kekerasan, ingin merampas ya, ingin menduduki, membunuh, membantai ya. Dan tidak mungkinlah kita ya itu ya bisa berdampingan dengan negara penjajah. Jadi apa yang disampaikan tentang solusi untuk Palestina, yaitu two state solution, itu mustahil ya. Kita harus bisa merasakan bahwasanya kita dulu pernah dijajah oleh Belanda, Jepang, bahkan Portugis yang sebelumnya, dan tidak mungkin kita itu hidup berdampingan ya two state solution dengan Belanda misalnya. Nah, kita misalnya enak aja ngomong menerima tim Piala Dunia under 20 Israel ya, enteng saja. Kenapa? Ya kemungkinan ya karena kita tidak bisa merasakan ya. Coba Israel itu ya melakukan penjajahan di Indonesia, apakah kita mau ya, apakah kita masih menerima Israel untuk bertanding di Indonesia ya? Itu terjadi karena Israel terkesan masih jauh tuh di Palestina. Coba Israel itu menjajah Indonesia ya, pasti kita tidak akan sudi ya, dan berharap bisa mengusir penjajah tersebut. Karena watak penjajah itu ya pasti akan melakukan kekerasan, pembantaian, pendudukan, dan tidak akan bisa menyampaikan pesan-pesan damai ya, bahkan tolong menolong ya. Nah sekarang
keputusan sudah diambil ya, keputusan sudah diambil, Indonesia batal untuk menyalakan Pildun Under 20, dan itu hal yang harus diapresiasi gitu ya, harus diapresiasi. Pertama, karena konstitusi kita sudah menyampaikan hal tersebut ya, berulang-ulang ya. Kalau pembukaan itu hanya dijadikan sebagai tulisan semata ya, terus tidak diterapkan, ya apa gunanya ada pembukaan gitu ya. Jadi memang harus ada sifat ataupun sikap konsisten ya dari pemerintah terhadap pembukaan gitu ya. Nah sekarang ketika sudah di ban ataupun dibatalkan, ya sudah gitu, nggak apa-apa, toh kita tidak 100% ya akan krisis ketika tidak ada sepak bola, karena kita ketahui ya, sepak bola kita belum mumpuni untuk berbicara di level internasional gitu ya. Toh kita nanti pun kalau jadi pasti akan jadi penonton saja gitu ya, karena level kita masih level ya di bawah Asia Tenggara. Jadi Asia Tenggara kita belum bisa menguasai ya. Kemarin piala AFF gagal maning gitu ya, piala Asia apalagi kalau kita berbicara dunia ya. Jadi kita masih jauh panggang dari api ya. Kalau kita pun jadi ya, kita hanya jadi penonton saja. Nah sekarang kita beranjak ke bagaimana kiprah sesama kader PDIP itu bisa berbeda. Nah, ini memang terkesan sudah ada perpecahan ya, ataupun terjadi semacam dalam tanda kutip dua kubu ya, kubu istana dan kubu Teuku Umar. Di satu sisi ya kita ketahui Teuku Umar ya terkesan ya tidak banyak kepentingan dari partai itu yang tidak terakomodasi ya. Bahkan ketika ada ulang tahun PDIP ke-50 sudah disinggung keras ya tentang isu penundaan pemilu oleh ketua umumnya kepada Presiden Jokowi ya. Kalau sudah 2 periode ya sudah gitu ya. Nah itu yang harus benar-benar itu yang terlihat benar bahwasanya sudah sedari awal ya sudah ada ya beda pendapat antara istana dan Teuku Umar ya, meskipun satu partai ya. Nah tinggal sekarang apakah motifnya hanya untuk menyelisihi ya, atau benar-benar untuk menegakkan konstitusi sesuai pembukaan Undang-Undang 1945. Nah sekarang kita tinggal tidak boleh berlarut-larut ya terkait penolakan Pildun Under 20 ya, karena itu hal yang biasa saja gitu ya. Kita tidak akan menjadi negara yang gagal ketika Piala Dunia itu gagal diselenggarakan. Jadi kita tetapi ya apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Bali ini ya, tapi konon ya Gubernur Bali ini ya juga mikir-mikir tentang wilayahnya ya. Jadi ketika banyak penolakan yang terjadi terkait kedatangan timnas Under 20 Israel itu juga berpengaruh terhadap aspek keamanan wilayah Bali gitu ya. Jadi Bali ya kemungkinan akan menjadi target gitu ya, dan tidak aman ya ketika banyak yang menyuarakan penolakan terhadap tim Israel Under 20 ya. Apalagi itu akan diadakan ya drawing di Bali, maka akan menjadi ancaman tersendiri di Bali. Nah anyway ya, jadi memang saat ini sudah ada jangan dibilang bahwasanya meskipun dalam satu partai itu terjadi kesulitan ya, apa yang terjadi saat ini sudah tergambar gitu ya, apa yang kubu presiden, kubu istana dengan kubu Teuku Umar yaitu PDIP. Nah ini tentu saja akan membuat konstelasi ke depan akan menjadi lebih panas lagi ya terkait istana yang sangat pusing ya dengan ulah dari partainya sendiri yaitu PDIP yang banyak justru melakukan penolakan yang berakibat
pembatalan ya penyelenggaraan Pildun Under 20. Dan ini ya kembali lagi akan mempertegas ya, kemudian juga mempertegas dan juga menggambarkan gitu ya kondisi saat ini partai yang sedikit dalam tanda kutip terpecah ya, jadi dua, yaitu kubu istana dan kubu Teuku Umar, yaitu dari ketua umumnya itu Megawati Soekarno Putri. Nah, kemungkinan ini juga berpengaruh terhadap pencalonan gitu ya, yang akan juga tidak akan sejalan dengan apa yang diinginkan oleh partai. Ya, di satu sisi Presiden Jokowi terus-menerus mengendorse Prabowo Ganjar ya, tetapi Ganjar setelah ada penolakan, kemungkinan endorse itu ya akan berubah gitu ya, menjadi lebih, presiden itu akan lebih mengendorse Prabowo. Nah, sekarang tinggal PDIP mau kemana, apakah tetap dengan keinginannya untuk mencalonkan dari internal ya, tapi apakah juga iya gitu ya mencalonkan Puan Maharani yang hingga sampai saat ini ya elektabilitasnya tidak moncer gitu ya, dipaksakan kayak gimana ya, ini barang ataupun Puan itu tidak akan moncer ya, akan sangat susah sekali. Nah, ini kita lihat saja ke depan tentang konstelasi baca pres siapa yang akan dicalonkan oleh PDIP ya, termasuk juga memanasnya dalam tanda kutip ya persaingan antara istana dengan kubu Teuku Umar. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.